Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan limpahan nikmatnya kita bisa berada di tempat yang penuh berkah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Dan alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, yang sehari sebelumnya ada sebuah peristiwa besar dan mengharukan terjadi. Hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri, seperti halnya yang dapat dirasakan pada saat ihram. Orang berhaji dilarang untuk menghias diri meskipun sebenarnya mampu. Saat ihram, ia dituntut berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan Tuhannya. Kemudian, sebagai wujud syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Dengan keduanya, seseorang harus mengorbankan dua hal,
yaitu tenaga dan hartanya. Ibadah haji disyariatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Secara historis, ibadah haji ke Baitullah sudah dilakukan oleh Nabi untuk pertama kalinya. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, para ulama berbeda pendapat tentang permulaan disyariatkannya ibadah haji. Ada yang mengatakan ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang berpendapat sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Dan ada juga yang berpendapat diwajibkannya pada tahun ke-6 Hijrah. Dari sejumlah pendapat yang ada, pendapat terakhirlah yang paling masyhur dan disepakati para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Di sisi lain, ibadah haji adalah upaya mujahadah atau menggerakkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan memperoleh keridhoannya, sehingga dapat berjumpa bersamanya kelak. Ibadah haji juga bisa dikatakan simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karenanya, siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti meniatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah dan menonjolkan atribut kesombongan diri. Saat itu jamaah haji di saat yang sama, umat Islam di tanah air dan tidak sedang menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa mulai tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaannya pun luar biasa. 1 hari berpuasa, maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang akan terampuni. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalus shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashri." Yang artinya, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari ini dan 3 hari berikutnya atau yang lebih dikenal dengan hari Tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepasrahan, dan pengorbanan
di hadapan Sang Pencipta. Selain wujud syukur, berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan, kita harus tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun. Ibadah kurban didasarkan pada firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Lebih istimewanya, penyembelihan hewan kurban itu diniatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada dalam diri, guna menghilangkan sifat egois, asosial, rakus, serakah, tamak, dan sifat-sifat tercela lainnya. Selain bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud syukur kepadanya, berkurban juga merupakan kepedulian, kesolehan sosial, dan berbagi manfaat terhadap sesama, demi menjadi pribadi yang terbaik, sebagaimana yang diamanatkan Rasulullah di dalam hadisnya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Tak heran jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Bahkan ada pula yang sampai mewajibkannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa kesolehan spiritual yang diraih melalui sholat kita hanyalah sia-sia belaka jika kita tidak dibarengi dengan berkurban demi meraih kesolehan sosial, sementara kita mampu meraih keduanya. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mestinya diraih dari setiap amaliyah ibadah yang kita tunaikan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintah tidak hanya ibadah mahdoh, tetapi juga ibadah ghairu mahdoh. Tidak hanya memiliki hubungan vertikal baik dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga harus memiliki hubungan horizontal yang harmonis dengan sesama atau hablum minannas. Lahirnya penyakit sosial dan kriminalitas disebabkan oleh kerawanan dan ketimpangan sosial. Sehingga pada saat pembagian daging kurban kepada orang-orang fakir, sejatinya sejalan dengan amanat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang sengsara lagi fakir. Terlebih yang diterima Allah dari kurban seorang hamba bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dan keikhlasan niatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 37 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kendati bukan daging atau darah hewan itu sendiri yang sampai kepada Allah, tetapi dia tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya, sampai-sampai setiap helai bulu hewan yang dikurbankan tidak luput dari perhitungan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Hadirin rahimakumullah. Semoga uraian khutbah singkat ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan kesolehan kita, baik kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial. Hanya kepada Allah kita semua menyembah, dan hanya kepada Allah kita semua memohon pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.